kamu dari mana aja ya, Truk? Kok jam segini kamu baru pulang? Oh, aku tadi habis belajar kelompok. Hah? Belajar kelompok, Truk? Kamu belajar kelompok di mana? Emang ada belajar kelompok kok tadi? Iya ya, tadi itu ada PR belajar kelompok, PR sosiologi. Masa kamu lupa? Setauku nggak ada tuh, Truk. Lah, kamu tadi belajar kelompok di rumahnya siapa, Truk? Aku tadi belajar kelompok di rumahnya Sinta dan Dewi. Loh, Truk. Sekolah kita kan cowok semua. Kok kamu belajar kelompok di rumahnya cewek? Iya, wah ketahuan deh. Nah, kan, Truk, kamu belajar kelompok atau membimbing kelompok? Kalian diam aja ya. Itu kan usaha. Kita kan juga udah remaja. Ayah datang. Ayah, gimana ya? Kok tiba-tiba datang? Kalian itu ngobrolin apa kok kayaknya asik? Gini ya, tadi itu Petro belajar kelompok, tapi belajar kelompoknya di rumah Sinta dan Dewi. Kita kan sekolahnya cowok semua. Loh, anakku Petro, kok kamu gitu? Begini ya, kan Petro tadi sebenarnya belajar kelompok sama Andre. Nah, supaya belajarnya lebih semangat, Andre mengajak pergi ke rumahnya Sinta, dan di sana ada Dewi ya. Oh, gitu toh, Tro. Ya, yang penting kalau belajar kelompok itu ya baik, Tro. Jangan macem-macem, jangan sia-siakan masa mudamu. Belajar yang baik. Kalau pacaran ya nggak apa-apa, yang penting yang baik supaya menjadi semangat penyemangatmu belajar. Nah, gitu ya maksudku. Bro, giliran gini kamu gak ajak-ajak aku, mau dibagi toh, Bro. Nah, ayah itu sekarang sedang membawa pizza. Tapi sebelum makan pizza, kita main tanya jawab dulu. Yang nanti kalau yang jawab yang banyak yang paling benar itu mendapat bagian pizza yang paling besar. Wah, kalau bagian makanan aku harus bisa ini. Kong, yang adil ya, Kong. Jangan mentang-mentang perutmu gede, kamu harus dapat jatah makanan banyak. Bagi-bagi ya, Kong. Gini, kita akan tebak-tebakan. Yang bisa jawab ke tangan ya. Yang pertama, apa nama atau contoh makanan tradisional yang ada di Yogyakarta? Aku ya. Ada gudeg. Petro, bagus. Kerja kelompokmu berarti tadi membuahkan hasil. Ada lagi? Kalau Gareng itu kemarin habis jalan-jalan ke Kaliurang. Di sana Gareng makan jadah tempe. Bagus. Itu makanan kesukaan ayahmu. Berikutnya, Aku. Kalau menurutku makanan tradisional di Yogyakarta adalah burjo. Truk. Gom. Kamu itu mentang-mentang matamu itu kebanyakan nasi telur. Kamu jawab pertanyaan makanan tradisional jadinya burjo. Burjo itu warung. Oh, gitu
ya bro. Kowe gimana kok, Gong? Kok pikiranmu tuh lho? Ya udah, yuk ayo jawab lagi. Ya nanti kalau aku mengalahkan kalian udah bisa makan pisang yang banyak. Jadi kamu gak mau pisah, kamu mau diet? Ya mau lah. Yuk, pertanyaan berikutnya. Sebutkan universitas yang ada di Yogyakarta. Aku. Ada Universitas Ahmad Jaya, Universitas Sanatama. Loh, Ren, jangan dijawab semuanya kok, bagi-bagi. Karen. Satu aja ya, Ren. Oke, yang lain. Aku ya. Kalau Petro itu pernah lihat ada Universitas Kristen Duta Wacana, bukan dia? Bagus. Ada lagi yang lain? Aku ya. Itu apa tuh yang besar itu? Yang besar. Yang besar apa toh, Gong? Kamu itu pegang besar-besar sambil pegangin perut lagi. Maksudku itu Universitas Gajah Mada. Bagong, tumben pintar. Iya ya. Tumben dia pintar sambil pegangin perut lagi. Apa ya hubungannya antara perutnya dia dengan Universitas Gajah Mada? Saya bingung ya. Iya, gak apa-apa. Yang namanya belajar itu harus kreatif. Sambil pegangin perut ya gak apa-apa. Yang penting belajar. Berikutnya, sebutkan nama tari-tarian yang ada di Yogyakarta. Aku. Tari Beksan. Bagus, Petro, hebat. Berikutnya, Karen ya. Karen itu pernah lihat ada tari golek menang. pintar. Berikutnya, Aku ya. Kok masih terakhir ya? Aduh. Tari berat. Gom. Yogyakarta, Gom. Masa ada tari perut? Maksudnya gini bro. Aku tuh lagi sakit perut. Sakit perut. Udah sana. Nanti udah malah bau nggak enak lagi. Ya, Karen. Aku pamit dulu ya. Bahkan mau pamit sakit perut ya. Ya udah, nanti jatahmu dikasihkan ke Karen ya. Jangan ya. Jangan. Ya udah, karena kamu sakit perut, kamu pisahnya dapat tapi sedikit. Ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting makan bisa. Saya. Wah, Petro, Bagong itu malah sakit perut, gak seru, gak ada Bagong. Ya, tadi kami tuh ada PR PPKN. Berat banget. Iya ya, PA-nya tuh begini. Apa itu negara kesatuan? Negara kesatuan. Kita kan ini negara kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi negara kesatuan itu adalah
Halo, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita ingat-ingat dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di sana dinyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, jadi bentuk negara kita itu sudah ditekankan dalam undang-undang dan disahkan dalam undang-undang. Lalu apa itu negara kesatuan? Ya, konsep negara kesatuan menurut tokoh yang bernama C.F. Strong, dia berpendapat negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Negara kesatuan adalah negara tunggal yang monosentris, terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Konsep negara kesatuan, negara yang bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Nah, karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia, bentuk negara kesatuan Indonesia ini itu sudah lama dicita-citakan oleh para pendiri bangsa Indonesia, sehingga kemudian ketika lahir negara Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945, secara tekad bersama disahkan bahwa negara Indonesia ini berbentuk kesatuan. Cita-cita ini bisa kita lihat dari ketika kita belajar sejarah, kita dalam Kongres Pemuda melihat adanya Sumpah Pemuda. Nah, dalam sumpah itu isinya ada satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Itu sudah jelas bahwa maknanya, tujuannya supaya bangsa Indonesia ini bersatu, dan bentuk negara kesatuan ini sudah ada cita-cita dari sana. Nah, kesepakatan negara kesatuan ini kemudian semakin bulat ketika diadakan sidang BPUPKI. Banyak tokoh-tokoh seperti Supomo dan Muhammad Yamin yang menekankan ketika dalam sidang tersebut mereka mengusulkan bahwa supaya negara Indonesia ini berbentuk negara kesatuan, dan yang sekarang yang kita sebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam sidang BPUPKI tersebut setelah disepakati, kemudian ya ketika Indonesia lahir pada 17 Agustus, maka disahkannya undang-undang dan disahkannya pula bahwa negara Indonesia ini adalah negara kesatuan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah berdasarkan pada hukum, di mana salah satu contoh hukumnya adalah yaitu hukum dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 1. Sebenarnya masih ada pasal-pasal yang lain seperti pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A dan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan negara kesatuan Republik Indonesia dan keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu apa sih perbedaan mendasar antara negara kesatuan dan negara serikat? Dalam aspek susunan negara, negara kesatuan ini adalah susunan negaranya tunggal, negara kesatuan. Sedangkan negara serikat susunan negaranya jamak, terdiri dari negara federal dan negara bagian. Kemudian dalam aspek pemerintahan negara, dalam negara kesatuan pemerintahan negaranya itu tunggal.
pemerintahan negara ini terpusat. Sedangkan dalam negara serikat ini pemerintahannya jamak, pemerintahan negara federal atau pemerintahan negara bagian. Kemudian dalam aspek konstitusi, undang-undang, dalam negara kesatuan itu hanya ada satu undang-undang yang tunggal, konstitusi tunggal. Kalau di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan negara serikat dalam hal konstitusi itu konstitusinya jamak. Ada negara-negara bagian yang memiliki undang-undang yang berbeda dengan negara bagian yang lain. Itu contoh perbedaan mendasar antara negara kesatuan dan negara serikat. Sekian yang saya jelaskan. Terima kasih. Nah, gitu Tro. Oh, gitu ya. Makasih ya. Ya, ada lagi. Yang nomor 2, bagaimana dinamika persatuan dan kesatuan di Indonesia dari proklamasi kemerdekaan sampai reformasi. Waduh, pertanyaanmu itu singkat, tapi jawabannya panjang. Saya harus bercerita banyak ini. Dengarkan baik-baik ya. Halo, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan dinamika persatuan dan kesatuan Indonesia dalam perjalanan sejarah dari masa proklamasi tahun 1945 sampai era reformasi sampai sekarang. Bagaimana sih dinamika persatuan dan kesatuan Indonesia dari masa yang pertama, yaitu masa proklamasi kemerdekaan dari tahun 45 sampai 50. Nah, pada masa tahun ini itu dikeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 16 Oktober 1945 yang berisi tentang menghentikan kekuasaan luar biasa jabatan presiden, karena waktu itu presiden bisa memiliki kewenangan yang tanpa batas. Maka supaya tidak ada tumpang tindih dalam hal kewenangan, maka dikeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 45 supaya kewenangan presiden ini ada batasnya, tidak tumpang tindih dengan lembaga-lembaga yang lain. Kemudian
pada 3 November 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah yang berisi tentang pembentukan partai politik. Nah, ini tujuannya pemerintah mengeluarkan dari maklumat ini adalah supaya masyarakat itu bisa menyalurkan usul-usul politik pada pemerintah melalui partai politik. Pada waktu itu kan belum ada partai politik. Nah, ketika ada partai politik, dengan demikian rakyat itu bisa menyalurkan aspirasinya dalam melalui partai politik. Kemudian maklumat pemerintah pada 14 November tahun 1945 tentang pengubahan sistem presidensil menjadi parlementer. Seperti yang saya katakan tadi, pada maklumat Wakil Presiden nomor 10 itu kekuasaan presiden ini kewenangannya kan banyak, takutnya tumpang tindih, rancu dengan lembaga yang lain. Maka kemudian supaya tidak tumpang tindih berikutnya, sistemnya ini diubah dari presidensil menjadi parlementer. Kekuasaan tertinggi yang semula dipegang oleh presiden diubah menjadi kekuasaan tertinggi berada di tangan parlemen. Akan tetapi situasi politik pada masa tahun 45 sampai 49 ini masih belum stabil. Contohnya banyak kabinet-kabinet yang dibentuk ini mengalami perubahan secara terus-menerus. Dari 45 sampai tahun 49 setidaknya itu ada kabinet Amir Syarifuddin I, ada kabinet Amir Syarifuddin II, kemudian ada kabinet Hatta, kabinet darurat Syarifuddin Parwiranegara, dan kabinet Hatta yang kedua. Ini umur dari kabinetnya ini nggak lama, hanya setahun paling lama. Dikarenakan dari masing-masing tokoh politik dalam partai itu memiliki banyak keinginan yang belum bisa tertampung dalam sistem kepolitikan di Indonesia. Nah, pada tahun 45 sampai 49 Indonesia ini mengalami gerakan yang merongrong persatuan dan kesatuan. Contohnya yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang terjadi di Madiun. Ini terjadi pada tahun 1948, di mana kalau kita ingat dalam pelajaran sejarah di SMP atau SMA, nama pemimpinnya adalah Musso. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk mendirikan Soviet Republik Indonesia. Ya, mereka mengubah negara Indonesia dasarnya menjadi negara komunis. Kemudian gerakan berikutnya adalah gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, DITII, yang terjadi di daerah Jawa Barat. Ini pemimpinnya adalah SM Kartosuwiryo. Mereka melakukan pemberontakan yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, gerakan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo ini walaupun sudah bisa dipadamkan, sudah bisa diatasi, akan tetapi di kemudian hari pada tahun berikutnya ini juga menimbulkan istilahnya itu ada gerakan-gerakan yang hampir sama dan cenderung sama dengan gerakan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Itu pada masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian persatuan dan kesatuan pada masa Republik Indonesia Serikat tahun 49 sampai tahun 1950. Jadi ini kayaknya nggak sampai setahun usia masanya ini. Konstitusi Indonesia pada masa-masa ini adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Indonesia bukan berbentuk negara kesatuan, tapi berbentuk negara serikat, terdiri dari negara bagian. Kalau kita ingat-ingat kan Indonesia ketika melakukan perjanjian dengan Belanda sebelum KMP itu ada kesepakatan bahwa Indonesia ini dibentuk menjadi negara-negara boneka. Ada negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa, negara Sumatera. Nah, negara serikat itu adalah ini bentuknya seperti ini, diri dari negara-negara bagian. Nah, kalau ada pertanyaan apakah Indonesia pernah
mengalami bentuk negara serikat pernah pada tahun 49 sampai 50. Nah, pengangkatan Perdana Menteri itu oleh Presiden dan bukan oleh Parlemen. Kekuasaan pemerintah Perdana Menteri sering pada masa ini dicampur tangani oleh Presiden, sehingga nampaknya Soekarno itu pada masa ini itu tidak mau kehilangan kewenangannya. Waktu itu yang menjadi Perdana Menteri kalau nggak salah Muhammad Hatta, dan Soekarno itu sering mencampuri urusan-urusan yang seharusnya dilakukan oleh kewenangan yang dilakukan oleh Perdana Menteri. Kemudian pada masa ini juga Presiden Republik Indonesia Serikat ini sudah memiliki kedudukan yang rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Gerakan-gerakan yang merongrong persatuan dan kesatuan pada masa Republik Indonesia Serikat tahun 49 sampai 50 ini ada 3. Yang pertama ada gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling dengan tujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia. Ini hampir sama gerakan yang dipimpin oleh pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Andi Aziz juga memimpin pemberontakan yang bertujuan untuk mendukung terbentuknya negara federal. Kemudian juga terjadi pemberontakan oleh Gerakan Republik Maluku Selatan, atau kalau kita sering dengar dengan singkatan RMS, Republik Maluku Selatan. Gerakan ini dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Sumokil. Mereka bertujuan untuk memproklamasikan negara Republik Maluku Selatan, ingin memerdekakan negara Maluku Selatan. Kemudian masa periode yang berikutnya adalah periode demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Nah, pada masa ini adalah transisi peralihan dari konstitusi undang-undang serikat berubah menjadi undang-undang dasar sementara dengan bentuk negara yang dulunya serikat tapi udah berubah menjadi negara kesatuan, di mana asasnya pun itu sudah ditentukan, yaitu asas desentralisasi. Alat-alat kelengkapan negara pada masa periode demokrasi liberal ini contohnya seperti ada presiden, wakil presiden, menteri, DPR, Mahkamah Agung, Dewan Pengawas Keuangan. Pada masa ini sistem pemerintahnya menganut sistem pemerintahan parlementer. Setidaknya pada periode demokrasi liberal itu terjadi 7 kali pergantian kabinet. Ada kabinet Natsir, kabinet Sukirman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua, kemudian kabinet Juanda. Situasi ini itu juga sebenarnya tak jauh beda dengan situasi politik pada tahun 45 sampai 49. Masih panas situasi politiknya, berusaha untuk menemukan bentuk bagaimana sih politik yang baku atau yang pas, yang cocok untuk Indonesia. Masing-masing tokoh politik dengan partainya ini memiliki agenda dan gagasan yang berbeda-beda dan cukup susah untuk dirangkul, untuk disatukan, sehingga berakibat pada seringnya terganti perubahan kabinet-kabinet. Pada masa demokrasi liberal ini tahun 50 sampai 59 itu juga terjadi gerakan pemberontakan yang merongrong persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, ini contohnya seperti gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Ini merupakan pengaruh atau tularan dari gerakannya Kartosuwiryo di Jawa Barat menular di daerah Aceh, di mana di Aceh ini DITI dipimpin oleh Daud Beruh, kemudian di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kang Musakar, sedangkan di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Kemudian juga terjadi pemberontakan PRRI atau Permesta.
Hal ini disebabkan kurang harmonisnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana kesejahteraan daerah ini diabaikan oleh pemerintah pusat. Kemudian Persatuan dan Kesatuan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1966. Ini situasi politik Indonesia sangat panas, di mana ada 3 kekuatan politik yang sangat besar, yaitu Soekarno sebagai presiden dan 2 kekuatan politik di bawahnya yang saling berebut kekuasaan. Itu adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) dan satunya lagi adalah TNI. Antara TNI dan PKI ini saling berebut kekuasaan. Mereka istilahnya itu mau ada suatu program atau perkiraan bagaimana seandainya setelah Soekarno ini nggak ada, apakah yang menjadi penguasa kepemimpinan ini adalah TNI AD, Tentara Nasional Indonesia. Kalau yang menjadi penguasa kepemimpinan negara itu adalah TNI, maka otomatis konsekuensinya PKI akan dilenyapkan. Tetapi kalau sebaliknya, kalau justru PKI yang menjadi penguasa, maka berlaku sebaliknya. Maka TNI itu akan istilahnya dilemahkan oleh PKI. Nah, karena situasi politiknya ini sangat memanas, Soekarno pun pada masa ini itu juga istilahnya itu egonya juga masih sangat tinggi. Soekarno sendiri itu ingin tetap mempertahankan kekuasaannya sebagai presiden, dan ada suatu cita-cita yang diinginkan oleh Soekarno, yaitu bagaimana bisa menggabungkan golongan-golongan masyarakat yang ideologinya berbeda. Nah, ini contohnya adalah program-programnya Soekarno yang istilahnya itu memeras dalam penghayatan Pancasila, diperas menjadi ideologi Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Jadi Pancasila diperas menjadi Nasakom. Nah, ini justru memang ini dilihat itu sangat baik, tetapi prosesnya ini sangat sulit, sangat susah karena menggabungkan 3 kekuatan, tiga paham golongan yang berbeda antara nasionalis, agama, dan komunis ini tidak mudah. Pada masa ini Soekarno itu sudah dikatakan itu agak otoriter. Dia itu bisa membubarkan DPR hasil pemilu, di mana kemudian anggota DPR itu kemudian dibentuk oleh Soekarno, di mana anggotanya dipilih oleh Soekarno. Bukan hanya DPR, tapi juga lembaga MPR. Bayangkan, lembaga tinggi seperti MPR itu dibubarkan oleh presiden, kemudian anggotanya dibentuk dan dipilih oleh presiden. Ini sungguh ini problem politik yang sangat besar waktu itu. Kalau sekarang terjadi demikian, wah, hancur Indonesia. Nah, pada masa ini juga para tokoh-tokoh politik bawaan Soekarno ini juga saling berebut mendapat angin segar dari Soekarno, atau istilahnya itu supaya mereka ini mendapat karpet merah dari Soekarno untuk jalan kekuasaan politik yang lebih tinggi lagi. Maka para tokoh-tokoh politik bawaan Soekarno ini merancang kebijakan, dan kebijakannya ini justru melanggar tata aturan demokrasi. MPR bentukan Soekarno ini menetapkan Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Nah, permasalahan kemudian bagaimana bisa demokrasi mengenal adanya kepemimpinan dengan jabatan presiden seumur hidup? Tentu tidak, kan? Nah, ini situasi problem politik yang sangat kacau pada tahun
pada masa demokrasi terpimpin tahun 59 sampai 66. Nah, pada masa demokrasi terpimpin ini juga terjadi suatu pemberontakan yang sangat dahsyat, di mana kalau Benedict Anderson, sejarawan dari Amerika ini, dia itu melakukan penelitian tentang adanya gerakan pemberontakan 30 September atau PKI. Dari peristiwa ini itu Anderson memperkirakan Indonesia itu kehilangan kurang lebih 500 sampai 1 juta nyawa. Dengan adanya peristiwa gerakan 30 September atau PKI, ini sebenarnya belum bisa dilihat siapa yang menjadi kambing hitamnya. Belum tentu PKI yang menjadi kambing hitamnya, karena dalam perjalanan sejarah Indonesia kemudian berkembang banyak hipotesis. Sepemahaman saya itu ada 4 atau 6 hipotesis tentang siapa dalang dari gerakan 30 September atau PKI. Hipotesis yang pertama itu adalah bahwa peristiwa itu kudeta dari PKI. Kemudian hipotesis yang kedua itu kudeta dari Amerika dan Inggris, karena Amerika dan Inggris itu memiliki agen-agen rahasia seperti CIA. Kemudian ada yang juga tokoh sejarawan yang berpendapat bahwa ini adalah kudetanya dari Soeharto. Kemudian hipotesis yang berikutnya ini adalah pemberontakan prajurit bawah dari Tentara Nasional Indonesia. Ini hipotesis-hipotesis yang ada selama ini terkait dengan gerakan 30 September atau PKI. Jadi saya tekankan bahwa peristiwa ini itu dalangnya belum jelas, belum tentu PKI. Kemudian dinamika Persatuan Kesatuan Indonesia pada periode Orde Baru. Ini masa kepemimpinannya Soeharto dari tahun 1966 sampai 1998. Nah, Soeharto ini dapat dikatakan sukses dalam pemerataan pembangunan karena Soeharto ini melakukan program transmigrasi dari penduduk Jawa ini ditransmigrasikan ke Kalimantan dan Sumatera. Tapi sayangnya terjadi ketimpangan karena orang-orang Jawa ini ditransmigrasikan kebanyakan hanya di Kalimantan dan di Sumatera, di Indonesia bagian barat. Sedangkan di Indonesia bagian timur ini hanya sedikit. Jadi ada ketimpangan pemerataan pembangunan antara Indonesia Timur dan Indonesia bagian barat. Indonesia Barat yang lebih maju. Nah, kemudian pada masa pemerintahnya Soeharto ini juga terjadi peristiwa-peristiwa politik, peristiwa-peristiwa kerusuhan yang merongrong persatuan. Contohnya yaitu peristiwa Malapetaka 15 Januari. Ini kalau nggak salah pada tahun 1975. Waktu itu memang Indonesia dibanjiri produk Jepang sehingga produk Indonesia ini kalah bersaing dengan Jepang. Terlalu banyak impor produk Jepang yang didatangkan di Indonesia. Dan waktu itu ada kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia. Nah, ini dimanfaatkan oleh gerakan tokoh-tokoh muda dan tokoh-tokoh politik yang menentang bahwa impor dari Jepang ini terlalu banyak. Ketika Perdana Menteri Jepang datang ke Indonesia, mereka melakukan demonstrasi. Pada masa kekuasaan Soeharto ini sudah mulai sistemnya sentralistik. Kekuasaannya terpusat pada Soeharto. Apa-apa ini kebijakan-kebijakan harus ditentukan oleh Soeharto, walaupun pertimbangannya oleh pemerintah daerah, tapi finalnya itu harus dengan sepengetahuannya Soeharto. Dan ini periodenya Soeharto ini cukup lama ya, dari 66 sampai 98, 30 tahun lebih. Dan ini merupakan pelanggaran dalam hal demokrasi, karena walaupun memang ada pemilu, tetapi pemilunya itu kebanyakannya ada yang curang, sehingga walaupun ada pemilu yang terpilih itu tetaplah Soeharto yang menjadi pemenangnya. Kemudian setelah masa Orde Baru, masa berikutnya adalah reformasi
tahun 98 sampai sekarang. Nah, setelah Soeharto turun dari kekuasaan kepemimpinan, digantikanlah oleh Habibie. Nah, pada masa reformasi ini mulai dilakukan banyak perubahan, terlebih terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dilakukan amandemen terhadap undang-undang. Setidaknya ada 4 kali amandemen pada tahun 99, tahun 2000, 2001 dan 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar ini seperti kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Ini tertera dalam pasal 1 ayat 2. Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat, lembaga yang terdiri dari DPR dan DPD. Kemudian perubahan berikutnya, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat. Jabatan Presiden dan Wakil Presiden 2 periode masing-masing 5 tahun. Nah, ini yang paling yang paling difokuskan waktu itu, sehingga tidak ada kepemimpinan presiden yang sangat lama. Nah, pada masa reformasi ini Indonesia ini mengalami istilahnya itu pengurangan wilayah, karena ada wilayah-wilayah Indonesia yang berpisah dengan Indonesia, yaitu Timor Leste. Pada tahun 1959 Timor Leste ini melakukan referendum yaitu penentuan nasib rakyat Timor Leste. Apakah Timor Leste ini menjadi bagian negara Indonesia atau akan lepas dari Indonesia? Dalam referendum tahun 99, akhirnya masyarakat mayoritas dari Timor Leste menyatakan Timor Leste lepas dari Indonesia. Maka pada masa tahun itulah Timor Leste menjadi negara sendiri dan berpisah dari Indonesia. Itu merupakan dinamika persatuan dan kesatuan Indonesia dari masa proklamasi kemerdekaan sampai masa reformasi. Sekarang kembali ke wayang. Terima kasih. Nah, gitu, Bro. Oh, gitu ya. Makasih ya. Pisahnya udah habis belum? Kamu itu datang-datang malah langsung nagih pizza. Belum. Ini mau diganti sama ayah. Tadi tuh kami dibantuin ngerjain PR sama ayah. Makasih ayah, makasih. Ya udah, kalau begitu kalian silakan makan pizza dulu. Ayah mau happy di luar sana ya. Kayaknya di luar hawanya dingin, bintangnya banyak. Ayah mau romantisan sama ibumu dulu. Waduh, hebat ayah. Kalau begitu besok sebelum belajar kelompok aku mau berguru sama ayah dulu biar bisa romantis sama Sinta dan Dewi. Tok, kamu itu pacaran 2 orang, 1 Tok. Iya Tok, kamu itu nggak bagi-bagi. Begini Gom, pacar itu boleh 2. Itu mau diseleksi. Nah, baru kalau nikah itu baru 1. Gitu boleh ya? Kamu itu Truk, gak boleh, tetap 1. Kalau 2 kamu namanya mengecewakan nanti salah satunya. Maka dari itu 1 harus benar-benar yang baik. Oh gitu ya. Yaudah, ayah mau menikmati bintang di langit ya. Ya, makasih ya pisahnya. Ya, makasih pisahnya ya. Happy romantis ya sama ibu. Ya, makasih ya. Semoga pisahnya ramah di perutnya dagang. See ya, dadah.